Salam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak soleh dan soleha yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, mampunya kita meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Yakinlah Bapak Ibu, ini merupakan nikmat yang luar biasa. Tentu kita tidak ingin hadirnya kita pada malam hari ini tidak tercatat di sisi Allah. Maka kita mohon betul hadirnya kita malam hari ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Dan kita selalu berharap, berdoa Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar memiliki ibadah. Dan kita selalu berharap, berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, seperti yang dikatakan oleh Datuk kita tadi, saya mau Datuk tadi itu dah bulian punya uang membangun zaman ulang bulian tak dilarang ya. Menjawabana ustaznya membaca judulnya, sempat ustaz tidak membaca judul kan kecolongan ustaz tadi, ya kan? Jadi kalau ada undangan dan kalau jana harus dibaca tema. Di temanya bila beliau mengujian orang. Jadi Bapak Ibu, pas nyobana judul yang diberikan ghibah, fitnah, bersaksi palsu, dan kapan boleh menyebutkan aib orang. Jadi Bapak Ibu, ya, kita bersyukur sekali berada di bulan suci Ramadan. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz kita tadi, ada yang malam ini malam 10, ada malam 9, ada malam 11. Terserahlah Bapak Ibu, yang jelas kita sudah hampir sepekan berada di bulan suci Ramadan. Tentu kita tidak ingin Bapak Ibu ya, luar biasa Ramadan ini bulan ampunan Bapak Ibu, bulan ampunan seluruh dosa yang diampuni di Allah. Amin. Kemudian pahala dilipat gandakan. Amin. Itu selalu soleh Bapak Ibu ketika 6 bulan menjelang Ramadan. Itu nyolah rawat cami. Aruk untuk dapat cami dan dapat 6 bulan Bapak Ibu. 6 bulan menjelang Ramadan. Singgunya berdoa, Allah balikna Ramadan, Allah salimna Ramadan. Ya sampailah ke bulan Ramadan. Selamanya lainnya sampai ke Ramadan. Karena seratus soleh itu memang memahami betul hakikat Ramadan ini. Seperti gambaran Bapak Ibu, gambaran sederhana. Ketika kita punya utang 1 miliar, kemudian ada yang menawarkan kerja sampai dia 30 hari saja. Tak balik-balik pada itu. Utang 1 miliar itu lansia ditambah modal. Dia namun Ibu tuh. Karena aja sampai 30 hari, utang 1 miliar lah. Utang 1 miliar lansia ditambah lo modal. Pasti dan pasti waharo. Seperti itulah salafus soleh aruf menuju Ramadan. Mengqama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan, syaratnya beriman. Syarat iman dan perhitungan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan dosa yang berlalu. Bayangkan apa itu. Tapi di hadis lain Rasulullah juga mengatakan betapa banyak orang yang
berpuasa yang didapatkannya apa? Lapar dan haus. Lima posisi wakil itu Bapak Ibu, jangan sampai lapar dan haus yang wadapi. Di firman Allah yang saya bacakan tadi Bapak Ibu, surat Al-Hujurat ayat 10, di mana Allah gambarkan sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Amin. Jadi awak berusaha Bapak Ibu. Yo. Tapi kalau ada orang bertanya apa hubungan jawab Pak Adi Jilin, apa hubungan Pak Adi Jilin? Jawab Pak Cin, apa hubungan awak? Apa hubungan awak? Hubungan aku tu sana ini. Aku dalil sana kan? Surat Al-Hujurat ayat 1. Nah, tanda bersama itu Bapak Ibu, damaikanlah antara kedua saudara. Jadi kalau ada saudara awak yang berselisih, awak hadir untuk mendamaikannya. Kemudian apa kata Allah, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah juga mengatakan, perlu kita ingat di sini, jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja, dosa kita tidak dihapus, ya malah bertambah. Rasulullah mengatakan barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa haus dan laparnya. Ini kita lihat pertama Bapak Ibu, ghibah. Apa itu ghibah ya Bapak Ibu? Apa ghibah anak-anak itu anak soleh dan soleh sekolah ya? Apa ghibah? Siang tahu dapat 10.000. Apa ghibahnya? Kalau main menjadi iman itu boleh apa kan? Apa ghibah? Cara menjadi iman itu kata rujana. Siang tahu ghibah dapat 10.000. Apa? Apa ghibah? Yuk. Kemana? Ghibah apa saya? Membicarakan orang lain. Orang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh orang membicarakan keburukan orang lain. Nah, catat nama siapa namanya? Gani ya? Ya. Utang 10.000 deh. Itu ghibah Bapak Ibu. Kalau fitnah, pasti kan tahu fitnah. Tahu. Menuduh orang. Siapa menuduh orang? Ya. Menuduh orang ya betul. Siapa namanya? Hasan, itu sekarang malam. Kemudian bersaksi palsu. Jadi Bapak Ibu, kenapa puasa itu bisa mengangkat kita kepada takwa? Puasa yang mengangkat kita takwa itu puasa yang dilandasi oleh iman. Ka'aflahal mu'min. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang ghibah, itu memang tidak dilakukan oleh orang beriman. Maka kalau ada orang puasa, itu ghibah dia itu nyunjuk buat atas yang mendapat lapar dan haus. Maka pastikan Bapak Ibu, tidak ada di Ramadan sampai waktu tinggal dunia kau jangan pernah waktu ghibah Bapak Ibu. Ghibah kau tidak senang orang Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan sesuatu tentang saudara kita itu tidak ingin nulis itu dong. Tua sabri itu ghibah. Apa Allah gambarkan orang yang menggibah itu sama memakan bangkai saudaranya sendiri, itu Allah gambarkan. Jadi sepakat awak mulai kini sampai awak tinggal dunia dan pernah awak gibah. Karena kalau gibah itu Bapak Ibu, ya benar gibah nawa. Apa nalah untung awak menggibah? Awak kecean, maaf pulang tu itu anak jaring berbeda. Ambo tahu banawa itu. Para gaji sebulan tahu. Tidak betul. Dia mengeluarkan kata-kata itu, tapi langsung dia menjadi orang bangkrut. Rasulullah mengatakan dampaknya di dunia tidak berkah. Kawan yang pandangan itu walaupun sana pandangan ini tidak simpati dia. Ini menikmati juga aku mah, tapi tidak simpati, tidak selesai beda. Anda akan ngajar gitu, kalau ini banyak berbisnis dah, Anda ngajar kawan itu berbisnis. Kalau ingin berbisnis dah, Anda akan ngajar kawan itu berbisnis. Tapi di tanah digibah, kawan itu menggibah di tanah, tapi tidak akan jadi kawan akrab, tidak akan jadi mitra bisnis, tidak akan jadi menantu, tidak akan jadi bisnis. Itu di dunia. Di akhirat, apa kata Rasulullah? Tentang orang yang bangkrut. Orang bangkrut itu tandih soalnya Rasulullah. Itu ya jawaban Rasulullah maksud bangkrut di akhirat. Datang membawa pahala puasa, puasa zakat. Oh ini apa hal itu? Rupanya ini membawa dosa ghibah. Pak caranya lain. Pahala-pahalanya itu dia jadi orang yang menghibahnya begitu. Di dunia yang tidak berkah, di akhiratnya
gampang. Dan bagi kita Bapak Ibu, kalau ada orang yang menggibah hawa, bersyukur lah Ibu. Kalau ada orang menggibah hawa, memburuan hawa, nggak perlu balik ke Bapak Ibu. Karena luar biasa, ketika orang menggibah hawa, Bapak Ibu, orang dapat transferan pahala. Amin. Nah, transferan pinti sana nggak diwakkan, kok transferan pahala. Transferan pinti wak tinggal di dunia. Kalau transferan pahala, wah bukan kita salah. Manusia itu tampil salah. Kalau kecil tak ada ide. Kalau itu kan menggibah hawa, manusia tujuan mengecek kesalahan hawa ke orang lain. Tandanya waktu orang tua kan manusia. Memang awak salah, manusia itu tak salah. Tidak pernah awak misalnya malah gula kayaknya, malah boleh kayaknya, hancur kayaknya, belasan awak semuanya. Jadi kalau awak digibah, awak akan maafkan dan awak tidak akan menggibah. Penting. Kemudian fitnah Bapak Ibu, kalian pernah dikatakan Bapak Ibu, ya, fitnah yang pernah dikajar. Kau tidak pelak pasti tidak mau terima mengajar Bapak Ibu. Kemudian berikutnya kita standar kita, orang sudah tahu kalau Ustaz Abdul Hendri ceramahnya 15 menit. Kemudian bersaksi palsu, aku hati-hati. Karena banyak mana gini Bapak Ibu, saksi palsu itu banyak. Orang-orang yang endorse itu hati-hati. Ini kalau endorse produk, punya pastian mana produk itu paham yang merancang produk itu, ini endorse. Tapi kalau sempatnya mengejar, oh hebat, aku mantap, aku ini luar biasa, pindah kan, itulah saksi palsu. Sio palsu. Bayangkan kalau sempatnya endorse yang meninggal viral, dosa jariah mengalir. Udah membalik di karena yakin rindu, lupa dikejar tak benar. Akhirnya sesuai yang dikejar Ustaz tadi, bila beliau buat pengujian kau, bila mana beliau pengujian bagi bahu bila. Jadi bila beliau buat bagi bahu Bapak Ibu, kalau seandainya awak memang pahit di pengadilan, awak kira-kira mengadu, ada awak dia nyanyi orang, dizalimi orang lain, tu mengadu ke pengadilan. Itu dikejar. Jadi hakim kesalahan si A tu, ampun dah, mau gibah dah. Tapi mengadu itu tak mau gibah. Ambo memang nyobek model-model itu. Atau misalnya gini kok ada orang ke jodoh Bapak Ibu. Mintanya kawan, si fulan tu pak kira-kira kalau mau dia dijumpa jodoh. Tu bari waktu tahu kawan si fulan tak selesai. Nah waktu mata wasit dikurang apa nak orang lain di bawah. Baru si orang 3 kali mata di bawahnya nak tahu waktu. Ini bertanya kawan, saya bagus jodoh. Ketika itu yang mesti wakil cianku. Tapi yang paling aman, yang saya tahu ambo pernah memancar dia, ini pernah mambo orang. Tapi namanya manusia kan bisa hanya berubah, hanya tobat. Itu perlu alih Bapak Ibu. Tapi harus wakil cian. Tapi kalau pak kawan tu, kawan ini lupa nama, cari banyak, bintinya banyak, ini sabar. Itu Bapak Ibu. Itulah ghibah yang dibolehkan. Ustaz? Cekik boleh nanya Ustaz? Inilah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan surga terbaik untuk kita. Berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.